Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Putri Fayuni dengan NIM 2370026 dari jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia merespon turbulensi ekonomi. Yang pertama, latar belakang. Isu geopolitik masih menjadi topik hangat, khususnya konflik di Ukraina dan titik api baru di Taiwan. Ekonomi Indonesia berpotensi menghadapi berbagai efek rambatan dari isu geopolitik tersebut. Letak geografis dan hubungan dagang ekspor-impor dengan negara-negara yang terlibat konflik menjadi isu utama. Selanjutnya, tujuan menganalisis isu ini untuk memitigasi efek rambatan dari turbulensi ekonomi terkini. Manfaatnya menganalisis isu ini agar respon kebijakan tepat sasaran dan mampu memberi daya ungkit dalam perekonomian. Selanjutnya, analisis HPKL. Yang pertama, aktual yaitu mengenai terjadinya konflik besar dalam suatu negara ini memang pernah terjadi dan masih hangat sampai saat ini. Yang kedua, problematik. Isu ini harus segera dicari solusinya, jika tidak akan berpengaruh pada negara lain, baik di sekitarnya maupun negara yang pro dan kontra terhadap negara tersebut. Selanjutnya, kekelayakan, di mana jika terjadi konflik dalam suatu negara akan mempengaruhi terjadinya kuota produksi, jika negara tersebut merupakan salah satu pemasok utama negara lain dalam suatu produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, kelayakan. Isu ini masuk akal atau logis untuk dicarikan solusi, dampak, dan juga alasannya. Selanjutnya, analisis USG. Yang pertama, urgensi. Isu ini sangat mendesak untuk diselesaikan karena seperti yang kita ketahui, masalah konflik di negara besar akhir-akhir ini juga sering bermunculan. Yang kedua, seriousness. Masalah dalam suatu negara jika tidak diselesaikan juga akan berdampak pada munculnya masalah baru yang lainnya, salah satunya tentang hubungan negara tersebut dengan negara sekitarnya. Yang terakhir, growth. Hal ini jika tidak diselesaikan akan menyebabkan hal tersebut akan dampak berkembang ke arah yang buruk seperti timbulnya korban jiwa dan lainnya. Selanjutnya, analisis parsial penyebab terjadinya isu. Penyebabnya yang pertama, konflik Rusia dan Ukraina, COVID-19, turbulensi, dan India yang memberlakukan larangan ekspor gandum dan beras. Yang selanjutnya, analisis parsial dampak dari isu. Dampaknya yaitu ketimpangan rantai pasok global di sekitar energi dan pangan di awal perang yang memicu krisis dan inflasi tinggi. India yang memberlakukan larangan ekspor gandum dan beras. Tentu ini berpotensi membuat suplai beras, gandum, dan biji-bijian dunia tumpang. Yang terakhir, turbulensi keuangan global yang terus berlanjut akan berakibat pada fluktuasi nilai tukar rupiah dan menekan aliran modal masuk Indonesia. Selanjutnya, analisis parsial solusi mengendalikan. Solusinya yaitu moneter ketat akan kembali dimainkan bank-bank sentral di dunia, perbaikan tingkat upah, tingkat keyakinan konsumen, dan memitigasi efek rambatan dari turbulensi ekonomi terkini. Pembahasannya, perekonomian global hingga awal Agustus 2023 masih menghadapi turbulensi tinggi. Hingga hari ini, para ekonom masih sepakat kalau fundamental ekonomi kita masih kokoh. Pengalaman COVID-19 mengajari kita bahwa krisis ekonomi tidak hanya dipicu oleh faktor keuangan saja, namun juga non-keuangan. Di awal 2022, justru ekonomi dunia kembali diuji. Konflik terbuka Rusia-Ukraina yang melibatkan NATO tak kalah ngerinya dibandingkan COVID-19. Sebut saja ketimpangan rantai pasok global di sektor energi dan pangan di awal perang yang memicu krisis dan inflasi tinggi. Banyak pemicu, mulai dari India yang memberlakukan larangan ekspor gandum dan beras. Di samping itu, titik api baru di Taiwan tampaknya juga membesar, dan jika terbakar, tentu akan menambah masalah bagi masyarakat. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu turbulensi keuangan global yang terus berlanjut akan berakibat pada fluktuasi nilai tukar rupiah
dan menekankan aliran modal masuk Indonesia. Berbagai kompleksasi permasalahan ekonomi yang dihiraukan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Tentu ini membutuhkan penguatan respon kebijakan yang akomodatif dan selangkah ke depan. Tujuannya sudah pasti untuk memitigasi efek rambatan dan turbulensi ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.